Ustadz. Baik, terima kasih Mas Yono, Mas Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin, para senior, para sejawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat ya, meskipun secara virtual. Saya senang sekali bisa gabung kembali dengan acara yang begitu hebatnya ini. Saya katakan hebat oleh karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad SAW memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang yang mencari ilmu, kalau dalam hadis itu dia keluar dari rumah melangkahkan kakinya menuju ke majelis ilmu, maka malaikat akan menaungi kita dengan sayapnya. Jadi itu maknanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa malaikat menaungi kita dengan sayap itu maknanya malaikat memuliakan kita. Jadi Masya Allah, malaikat ya yang memuliakan kita, bukan manusia lagi, tapi malaikat yang memuliakan kita. Ini ada banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada para pencari ilmu. Makanya saya katakan insya Allah ini merupakan majelis yang hebat. Salawat dan salam semoga selalu diberikan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW. Para hadirin yang dirahmati Allah, di sini ada Dr. Dian, ada Dr. Jamal, ada Dr. Tamrin, ada beberapa nama yang nun sewu kita belum pernah berjumpa ya. Ada Dr. Ferry SPOG dari Surabaya. Saya sering sekali komunikasi dengan beliau, tapi jarang sekali berjumpa. Kemudian ada sejawat saya dari mikrobiologi, Dr. Ratna Kusumawati. Kemudian Dr. Saida, sejawat saya Dr. Kiki dari Ngawi. Selamat bergabung para dokter. Ada Dr. Leo, sejawat saya dari mikrobiologi juga. Senang sekali bisa berjumpa meskipun secara virtual. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini coba saya akan share screen sebentar. Saya harus utak-atik dulu. Oh, sudah ini, alhamdulillah. Terima kasih sudah di-sharekan. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah membicarakan mengenai tafsir Al-Qur'anul Azim yang ditulis oleh Ibnu Katsir berkaitan dengan Quran Surat Toha 124. Ibnu Katsir ini hadirin rahimakumullah adalah, kalau kita lihat dari silsilah genealogi ya, atau silsilah keilmuan para ulama di Indonesia, beliau ini kan seorang mufassir, seorang penulis kitab tafsir ya, Ibnu Katsir. Kalau kita tarik ke bawah, murid-muridnya beliau itu nanti akan ketemu dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi beliau, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini termasuk salah satu dari cucu cicit ya, murid Ibnu Katsir ini. Baik, beliau memberikan satu penjelasan kepada kita slide di dalam kitab tafsirnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Perlu kita internalisasi ya di dalam diri kita bahwa Al-Qur'an ini adalah merupakan kalam Allah, merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan petunjuk untuk kita, untuk manusia. Nah, jadi apapun yang ada di dalam Al-Qur'an ini para hadirin, maka kita pahami sebagai sesuatu yang akan memberikan petunjuk, akan mengarahkan hidup kita, sehingga hidup kita itu akan sampai pada tujuannya, tidak akan terjadi penyimpangan ya, sehingga kemudian kita tersesat dari jalan yang benar.
Karena kan begini, yang kita ingin tuju ini adalah kehidupan yang fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan itu. Wa minan nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia itu ada orang yang berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku kehidupan di dunia itu hasanah. Titik sampai di situ. Maka Allah menyatakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang visinya kayak begitu, maka dia tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat nanti. Padahal dunia ini sebentar banget, sebentar pakai banget gitu ya. Sehingga di akhirat itu selama-lamanya. Nah, di antara wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi di antara manusia itu ada yang visi hidupnya itu adalah bukan cuma di dunia, Rabbana atina fid. Mereka berdoa kepada Tuhan, ya Allah berikanlah kepada kami fid dunya, di dalam kehidupan dunia ini hasanatan baik. Wa fil akhirati hasanatan, dan di akhirat juga baik. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Ini adalah orang yang kedua yang visi hidupnya itu dunia dan akhirat, pada hadirin rahimakumullah. Nah, sehingga ketika kita memiliki visi hidup yang seperti itu, kita tentu akan bertanya bagaimana saya akan bisa meraih tujuan saya, atau bagaimana cara kita untuk meraih tujuan kita di dunia hasanah wa fil akhirat hasanah wa qina adzabannar, bukan cuma di dunia hasanah doang. Maka tentu saja untuk meraih itu, biar kita tidak tersesat, biar kita sampai pada tujuan kita, maka ada petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita. Ada petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Apa petunjuk itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas Al-Quran itu dalam surat Toha ayat 124. Waman a'rodo, dan barang siapa yang berpaling an zikri, dari peringatanku, fa innalahu, maka sesungguhnya baginya adalah ma'isyatan, penghidupan dongkan yang sempit. Kita nanti akan coba tengok bagaimana seorang mufassir sekelas Ibnu Katsir memberikan penjelasan apa sih yang dimaksud dengan ma'isyatan dongkan. Bagaimana pendapat para ulama mengenai penghidupan yang sempit itu, penghidupan yang sempit di dunia ataukah di akhirat. Kemudian juga beliau Ibnu Katsir memberikan penjelasan kepada kita mengenai a'rodo atau berpaling itu kayak apa. Apakah tidak membaca Al-Quran itu dikatakan sebagai berpaling? Apakah mengabaikan Al-Quran itu disebut sebagai berpaling, dan seterusnya. Nanti akan kita coba lihat bagaimana penjelasan beliau. Kemudian yang berikutnya wanah suruhu, dan akan kami bangkitkan orang yang mengabaikan atau yang berpaling dari peringatanku tadi yaumal kiamati, di hari kiamat, aman, dalam keadaan buta. Jadi hadirin rahmatullah, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka orang begitu itu akan mendapatkan penghidupan yang sempit, dan akan kami bangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Ada dua tempat hadirin yang akan alami ya oleh orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah di dunia, akan mendapatkan penghidupan yang sempit dan akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Slide. Nah, ini dia yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, waman a'rada an dzikri. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku. Maknanya apa? Yang dimaksud adalah menentang perintahku. Ya, jadi yang pertama ini menentang perintahku. Yang kedua, dan menentang apa yang kuturunkan kepada rasul-rasulku. Nah, ini yang kedua, menentang perintahku. Yang kedua, menentang kepada apa-apa yang diturunkan kepada rasul-rasulku. Tampilannya hilang, Mas Bayu. Atas ini. Kemudian yang ketiga, setelah menentang itu, kemudian ya orang tadi itu berpaling darinya dan melupakannya sambil mengambil petunjuk dari selainnya. Jadi klub ini sudah lengkap sekali ya. Menentang perintah Allah, menentang apa yang diturunkan Allah kepada para utusan, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian melupakannya, mengabaikan itu,
nggak penting gitu ya, atau bahkan mungkin nggak difikirkan sama sekali gitu. Kemudian untuk jalan kehidupannya dia mengambil petunjuk dari selainnya, dari selain apa yang Allah turunkan. Apa aja yang dimaksud dengan selainnya itu? Ya bisa hawa nafsu, bisa petunjuk dari sesama manusia, bisa petunjuk dari mana saja, ya, yang pasti bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Slide. Nah, kemudian yang kedua, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Yang pertama tadi adalah makna berpaling itu seperti apa. Sehingga nanti kita akan bisa mengintrospeksi apakah kita ini termasuk, jangan-jangan kita yang termasuk di dalamnya gitu ya. Nah, maka kemudian orang yang berpaling dari peringatanku, orang ini sesungguhnya akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Apa maknanya ma'isyatan dongka atau penghidupan yang sempit? Beliau Ibnu Katsir memberikan penjelasan, yakni kehidupan yang sempit di dunia. Ya, itu yang penjelasan yang pertama. Nanti akan ada penjelasan yang kedua, bahwa bukan cuma di dunia tapi juga di dalam kuburan, gitu ya, di alam kubur. Ya, ini kehidupan yang sempit di dunia, maka tiada ketenangan baginya dan dadanya tidak lapang. Ya, orang yang berpaling dari peringatan Allah, melupakan peringatan Allah, melupakan apa yang diturunkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian mengambil jalan hidup yang lain, maka tidak ada ketenangan baginya dan dadanya tidak lapang. Bahkan selalu sempit dan sesak karena kesesatannya. Walaupun pada lahirianya ia hidup mewah dan memakai pakaian apa saja yang disukainya, memakan makanan apa saja yang disukainya, dan bertempat tinggal di rumah yang disukainya. Sekalipun hidup dengan semua kemewahan ini tadi, pada hakikatnya hatinya orang ini tidak mempunyai keyakinan yang mantap dan tidak mempunyai pegangan petunjuk. Bahkan hatinya selalu khawatir, bingung, dan ragu-ragu. Dia terus-terusan tenggelam di dalam keraguan-raguannya. Hal inilah yang dimaksud dengan penghidupan yang sempit. Ya, ini penjelasan Ibnu Katsir. Ya, bahwa penghidupan yang sempit itu di dunia. Ya. Meskipun ya beliau membuat satu tingkatan atau leveling bahwa meskipun orang itu kelihatan berkecukupan kehidupannya, tidak kurang apa-apa gitu ya. Nah, apalagi para hadirin rahimakumullah, kalau dia kehidupannya serba kekurangan gitu ya. Orang yang kelihatan mentereng saja itu ternyata masih bisa dikatakan sebagai ma'isyatan dongkan, ya. Mendapatkan penghidupan yang sempit gitu ya. Mendapatkan penghidupan yang sempit. Apatah lagi kalau seandainya dia itu hidupnya tidak berkecukupan. Ya. Jadi hatinya sudah tidak berkecukupan, hatinya kemudian galau, risau, bingung, dan seterusnya. Oke, ini makna yang pertama. Ma'isyat yang dimaksud dengan ma'isyat tentu adalah penghidupan yang sempit di dunia. Jadi orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, tidak mau mengambil apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, kepada Kanjeng Muhammad SAW, bahkan kemudian mengambil yang lain, petunjuk yang lain dari selain Kanjeng Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit model itu di dunia. Slide. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Ali bin Abu Talha. Beliau ini salah seorang ulama ya, yang salah seorang muhaddis yang hebat sekali ya. Beliau telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, seorang sahabat ya, Abdullah bin Abbas itu sahabat Rasul. Sehubungan dengan firman-Nya fa innalahu ma'isyatan dongka tadi, maknanya apa? Kesengsaraan. Ya, kata beliau, kata Ali bin Abu Talha, maknanya adalah kesengsaraan. Beliau ini muridnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini salah seorang fuqaha sahabat, salah seorang ahli fikihnya para sahabat. Ya. Nah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ma'isyatan dongkan itu adalah merupakan kesengsaraan. Kemudian Al-Aufi telah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas juga, sehubungan dengan makna firman-Nya fa innalahu ma'isyatan dongkan tadi, adalah segala sesuatu yang aku berikan kepada seorang hamba, sedikit atau banyak, ia tidak bertakwa kepadaku karenanya, maka tiada kebaikan pada sesuatu itu. Inilah yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit. Mau dikasih mobil
tidak membawa kebaikan buat dia, malah membawa kepada kesengsaraan, kepada kehancuran. Mau dikasih rumah yang mewah atau mau dikasih rumah yang sempit, mau dikasih apa saja itu tidak ada baik-baiknya bagi dia. Nah, itulah orang yang mendapatkan penghidupan yang sempit. Gara-garanya apa? Dia berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW dan mengambil dari selainnya. Jadi contoh misalnya gini, Rasulullah menyuruh kita untuk contoh kasus sholat itu ya. Kok kita mengambil yang lain apa? Tidak sholat gitu. Ya, seharusnya kita ini sehari malam itu sholat wajib 5 kali. Ya. Tapi kita kok tidak mengambil itu ya, kita mengambil yang lain. Tidak mau sholat ya. Ambil ritual yang lain misalkan. Maka orang yang seperti itu sudah termasuk dalam a'radu an zikri, berpaling dari peringan. Orang seperti ini akan mendapatkan penghidupan yang sempit ya. Termasuk dalam hal nanti yang akan kita studi kasusnya adalah dalam hal kesehatan. Slide. Nah, kemudian Sufyan bin Uyainah ini gurunya Imam Syafi'i ya. Salah satu guru Imam Syafi'i selain Imam Malik ya. Sufyan bin Uyainah telah meriwayatkan dari Abu Hasim, dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id sehubungan dengan makna firman-Nya ma'isyatan dongkan atau kehidupan yang sempit. Kalau menurut beliau, kata Sufyan bin Uyainah ini adalah bahwa kuburannya menjepitnya atau menghimpitnya hingga tulang-tulang iganya berantakan bila ia telah mati nanti. Jadi ini versi yang kedua. Ya, kalau versi yang pertama tadi di dunia dia sudah merasakan kesempitan hidup ya. Itu yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan kesempitan pada saat dia ada di dalam alam kubur. Ini menurut Sufyan bin Uyainah. Slide. Dari dua frase ini tadi, perhatian rahmatullah, kita sudah mendapatkan faedah atau pelajaran yang sangat luar biasa sekali bahwa bagi siapa saja di antara kita yang mendapatkan Al-Quran ya, kemudian kita tidak mau ikut dengan Al-Quran itu, maka kita akan mendapatkan penghidupan yang sempit baik di dunia maupun di alam kubur. Nah, lanjutan ayat ini adalah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi bukan hanya mendapatkan penghidupan yang sempit si orang ini tadi, tapi wa nahsyuruhu dan akan kami bangkitkan dia yaumal qiyamati di hari kiamat a'ma dalam keadaan buta. Menurut Mujahid, Abu Soleh dan As-Sadi, makna yang dimaksud adalah bahwa orang yang bersangkutan tidak mempunyai alasan kelak di hari kiamat untuk membela dirinya. Jadi dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia tidak bisa mengelak ya. Ini lanjutan ayatnya sebenarnya gini. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma. Qala, orang ini bertanya kepada Allah, Rabbi wahai Tuhanku, lima hasyartani, mengapakah engkau bangkitkan aku a'ma dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, padahal dulu aku bisa melihat ya Allah. Ya, dia protes, dia tanya kepada Tuhan. Maka kemudian dijawab oleh Allah. Rabbi lima hasyartani wa qad kuntu a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika, qala Allah berfirman, kadzalika hal demikian ini atatka ayatuna, karena telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, akan tapi kalian abaikan, kalian tidak gubris, kalian tidak ikuti, kalian ambil yang lain. Maka wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah. Pada hari ini kalian diabaikan sebagaimana kalian telah mengabaikan ayat-ayat kami. Nauzubillah. Pedih sekali rasanya ya. Ngeri sekali rasanya ketika kita diabaikan oleh zat yang sangat kita harapkan rahmatnya. Slide. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ikrimah mengatakan bahwa orang kafir dibutakan matanya dari segala sesuatu kecuali yang bisa dilihat oleh mereka adalah neraka jahanam. Dapat pula diartikan bahwa makna yang dimaksud ialah orang kafir dibangkitkan atau digiring ke neraka dalam keadaan buta penglihatan, juga buta hatinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat
sidnahum sa'iro. Masya Allah, yang ngeri sekali ya. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan peka. Ya, tidak bisa mendengar. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Surat Al-Isra ayat 97. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang kita bisa ambil pelajaran dari surat Toha ayat 124 tadi. Slide. Oke, slide berikutnya, lanjut aja. Ya. Slide berikutnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita akan refleksikan dengan kondisi kita pada saat ini, di mana dunia kita ya, dunia kesehatan ini mengalami beberapa hal yang sangat besar sekali ya. Misalnya berkaitan dengan gizi buruk ya. Gizi buruk ini kalau data yang saya dapatkan, 1 dari 10 anak ya ini menderita gizi buruk. 1 dari 4 anak ini adalah menderita stunting ya. Atau ini merupakan 24,4%. Ya, sedangkan target pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2000 sampai 2020 sampai 2024 itu targetnya kan 14%. Ya, ini sekarang angka kita adalah 24,4%. Kemudian 7 juta anak di Indonesia kurang gizi. Kalau kita lihat data di BPS ya, hadirin rahmatullah, ini kita juga menemukan mengenai kekurangan gizi pada balita usia sampai berapa nih 59 bulan. Ini juga fluktuatif ya angkanya, tapi net secara agregat dia naik. Angka gizi buruk ya atau kekurangan gizi pada balita ini angkanya naik. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah angka-angka data kualitatif ya. Data kualitatif yang kita bisa maknai nantinya. Kemudian kalau data kualitatifnya, ya, kita para dokter di dalam praktek kita itu sering menemukan ya keadaan yang juga tidak menyenangkan gitu ya. Jadi misalkan kalau di dunia saya di mikrobiologi ya, dunia dokter Leo atau dokter Nana, itu ketika kita minta untuk kultur mikrobiologi ya, untuk bisa mendapatkan apa kuman penyebab penyakit infeksinya dan kemudian apa yang masih sensitif ya, antibiotik apa yang masih sensitif dengan kuman itu kebanyakan teman-teman kita itu selalu berhitung gitu ya, selalu berhitung kira-kira nanti habis nggak jatah atau plafon dana BPJS-nya ya, habis nggak untuk biaya kultur dan seterusnya, sehingga otomatis pelayanan kesehatan di dalam pemberian antibiotik itu angka di kita ya, kalau kita rujuk dari hasil audit kualitatif ya penggunaan antibiotik di angka nasional kita itu sekitar 56% ya, itu tanpa indikasi. Bayangkan saudara sekalian, memberikan antibiotik tanpa indikasi. Angka ini sudah dipublish ya oleh Kemenkes, sekitar 56%. Dan di rumah sakit kami pun juga tidak jauh berbeda, angkanya juga hampir sama, masih di atas 50%. Itu tanpa indikasi. Padahal pemberian antibiotik jangankan yang tanpa indikasi, dengan indikasi saja kalau kita ini tidak hati-hati, saudara sekalian, maka itu akan sangat berpotensi besar ya untuk menimbulkan resistensi antimikroba. Dan ini kondisi yang sangat bahaya sekali. Ya, jadi kalau coba kita bayangkan seandainya semua kuman itu tidak ada yang sensitif terhadap semua antibiotik yang ada. Kira-kira ketika pasien-pasien yang mendapatkan penyakit infeksi yang mengancam jiwa, itu kita akan ngasih apa itu? Ngasih obat apa? Ya. Dan ini kan berbahaya sekali. Ya, kenapa? Persoalannya adalah
karena eh, tidak ada awalnya ya tidak ada dana yang cukup gitu ya untuk mendapatkan pelayanan yang semestinya gitu ya. Nah, ini adalah persoalan ya, persoalan yang ada di bidang dunia kesehatan kita. Ya, saya pikir persoalan di apa bidangnya sejawat yang lain juga sangat banyak sekali gitu ya, sangat banyak sekali, bukan cuma di bidang mikrobiologi tapi atau di resistensi antimikroba, tapi di bidang-bidang yang lain pun saya pikir sangat banyak sekali. Ya, intinya adalah kekurangan dana. Nah, untuk menegakkan diagnosis itu masih belum bisa paripurna. Coba kita mungkin bertanya, ada apa di bidang kesehatan ini? Mana yang termasuk a'rodo gitu ya? Mana yang termasuk berpaling dari peringatan Allah? Nah, untuk itu ikhwan fillah rahimakumullah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala, kita mesti tahu bagaimana sebenarnya peringatan Allah atau peraturan Allah di bidang kesehatan gitu ya. Jadi mungkin saya akan cerita sedikit bahwa di bidang kesehatan itu ada yang dikatakan sebagai ilmu kesehatan, yang kedua ada yang dikatakan sebagai sistem kesehatan. Kalau ilmu kesehatan, saudara sekalian, kita bisa ambil dari siapapun. Paracetamol itu bisa menurunkan ambang panas, itu tidak harus dikatakan atau ditemukan oleh ilmuwan muslim. Diambil ditemukan oleh ilmuwan manapun, agama apapun, kita boleh mengambilnya. Sebuah alat operasi, alat bedah tertentu misalnya, atau alat bedah tertentu, itu kita bisa ambil dari hasil penelitian siapapun, bukan harus dari orang muslim, enggak. Itu adalah ilmu kesehatan. Bagaimana menjadikan seseorang itu kadar gulanya turun, yaitu juga penemuan insulinnya tidak harus ditemukan oleh orang muslim. Itu merupakan ilmu kesehatan, boleh kita ambil dari manapun. Dalam hal ini Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Akan tetapi, saudara sekalian, berkaitan dengan distribusi pelayanan kesehatan, ini harus diambil dari Islam. Jadi contohnya misalkan gini, bagaimana pelayanan kesehatan mulai dari formatif sampai rehabilitatif itu bisa diakses oleh rakyat, baik beragama Islam maupun tidak beragama Islam, alias dalam hal distribusi gitu ya. Maka ini Islam mempunyai cara pandang yang spesifik, yang berbeda dengan cara pandang yang lain. Dalam pandangan Islam, ya dalam pandangan Islam itu yang kita katakan sebagai zikri, ya peringatan Allah, itu adalah bahwa kesehatan ini didistribusikan secara cuma-cuma kepada rakyat, merupakan pelayanan yang tidak profit oriented, merupakan pelayanan yang oleh negara diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh rakyatnya. Yang kaya, yang miskin, yang muslim, yang non-muslim, semuanya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ini secara cuma-cuma, tidak berbayar. Sedangkan di peraturan yang lain ya, yang bukan berasal dari Islam, yang berasal dari kapitalis ya, itu adalah dari kapitalisme, bahwa kesehatan itu didistribusikan secara berbayar. Ada uang, ada barang, ada uang, ada pelayanan. Kalau Anda tidak punya uang, maka Anda tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan. Itu fakta di lapangan seperti itu. Maknanya apa, saudara sekalian? Telah terjadi penyimpangan ya, penyimpangan dari yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pelayanan kesehatan itu merupakan pelayanan non profit, sedangkan sekarang kita mengambil negara kita dan negara-negara di dunia yang lainnya, saya pikir sama, atau menjadikan kesehatan itu sebagai pelayanan yang profit oriented gitu, yang profit oriented. Sehingga kejadiannya adalah ada banyak sekali orang yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena mereka tidak punya uang. Ya, ada uang, ada barang tadi itu, ada uang, ada pelayanan. Mereka tidak punya uang. Maka kemudian apa solusi yang disampaikan oleh para decision maker kita adalah dengan menjadikan kesehatan itu mempunyai asuransi gitu ya, asuransi kesehatan. Maka ini sebenarnya bukan merupakan solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena asuransi itu sendiri juga bermasalah. Dalam bahasan fikih kita, asuransi itu bermasalah ya. Mungkin satu kesempatan kita bisa membahasnya secara panjang lebar nih, mengenai apa persoalan asuransi itu kalau dipandang dari sudut pandang fikih Islam.
Jadi asuransinya itu sendiri sudah bermasalah dan sampai sekarang tidak selesai persoalannya gitu ya. Coba kita lihat bagaimana secara umum ya Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai kepala negara di Madinah mendatangkan dokter untuk mengobati Ubay, salah seorang sahabat ya. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan hadiah dokter dari Raja Muqawqis, seorang raja dari Mesir, dokter tersebut beliau jadikan sebagai dokter untuk melayani orang umum gitu ya, melayani masyarakat. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah sebagai kepala negara itu telah menjadikan dokter itu sebagai dokter yang melayani masyarakat umum gitu ya. Dari hadis ini, saudara sekalian, para ulama memberikan atau menggali hukum bahwa pelayanan kesehatan itu wajib diberikan oleh kepala negara secara cuma-cuma kepada rakyatnya. Slide. Nah, kemudian sahabat Anas radhiyallahu an, ini seorang sahabat junior ya, menuturkan bahwa serombongan orang dari kabilah Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Madinah ini merupakan pusat pemerintahan Islam pada saat itu ya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW selaku kepala negara meminta mereka untuk tinggal di pengembalaan unta zakat yang dikelola oleh Baitul Mal. Baitul Mal itu kalau sekarang seperti APBN ya. Jadi milik negara di dekat Kuba. Mereka diperbolehkan minum air susu gembalaan tadi itu secara gratis sampai sembuh. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saudara sekalian, modalitas terapi pada saat itu tentu tidak seperti sekarang gitu ya. Jadi susu onta itu dipakai untuk sebagai modalitas terapi ya. Mungkin juga susu kambing, madu, herbal-herbal yang mungkin dipakai pada saat. Kenapa? Ya karena memang pada saat itu kemampuan umat manusia di dalam meneliti di dunia kesehatan ya masih sampai di situ gitu ya. Sehingga ini bukan persoalan susu ontanya bukan ya, tapi persoalannya adalah Rasulullah Muhammad SAW memberikan akses pengobatan itu kepada rakyatnya gitu, kepada rakyatnya secara gratis sampai mereka sembuh. Meskipun memang modalitas terapinya hanya dengan susu onta. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara sekalian, kita bisa bisa memahami bahwa menurut para ulama muhaddisin ya bahwa kitab hadis yang paling sahih itu adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Kalau muttafaqun alaih itu merupakan derajat sahih yang paling tinggi. Dan ini merupakan riwayat dari keduanya, muttafaq ya, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memanggil dokter untuk mengobati asam secara gratis ya. Nah, dari berbagai macam hadis atau 3 hadis ini tadi, saudara sekalian, para ulama memberikan kesimpulan bahwa pelayanan kesehatan ini adalah termasuk pelayanan yang gratis ya, termasuk pelayanan yang harus diberikan secara cuma-cuma oleh kepala negara kepada rakyatnya. Ini adalah hukum Islam ya. Ini adalah fikih Islam. Nah, sedangkan sekarang yang kita ambil itu adalah pelayanan kesehatan diberikan sebagai barang atau komoditas yang diperjualbelikan gitu ya. Kalau swasta enggak masalah gitu ya. Kalau swasta misalkan perorangan, saya praktek, dokter Saida praktek atau dokter Fauzan praktek ya. Tidak ada persoalan menarik biaya karena kita bukan berposisi sebagai kepala negara. Ya, tapi kalau sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah maka tidak boleh berbayar. Merujuk kepada hadis-hadis yang tadi disebutkan. Slide. Nah, saudara sekalian, saat ini kaum muslimin berpaling ya kepada sistem kesehatan yang lain gitu, yang berbayar, yang berasal dari kapitalisme tadi itu. Sehingga orang miskin ya tidak bisa membiayai kesehatannya sendiri, maka diatasi dengan menggunakan asuransi. Nah, yang terjadi apa dengan asuransi itu? Ini data-data yang kita bisa akses di media-media banyak sekali ya secara terbuka ya pada tahun 2014 ada defisit dan seterusnya itu ya. Dan defisitnya itu besar-besar gitu ya, 9 triliun, 13 triliun dan seterusnya. Nah, ini kan ya gimana ya mereka itu mengumpulkan dana masyarakat ya, ternyata defisit gitu. Ternyata defisit. Coba kita lihat pendapatnya Bu Menkeu ya, Bu Sri Mulyani. Slide.
Kenapa kok terjadi defisit itu ya? Ya, slide. Nah, ini dia yang menjadi akar persoalan defisit anggaran di BPJS ya, kata Bu Menkeu adalah oleh karena iuran yang rendah sedangkan utilitasnya tinggi. Ini sering kali dibahas ya. Ingin menaikkan apa namanya? Ingin menaikkan besaran iuran gitu ya. Profesor Kebroni dan seterusnya ini seperti itu. Karena memang faktanya terlalu rendah gitu ya, terlalu rendah. Sedangkan utilitasnya tinggi. Apakah menyelesaikan masalah? Enggak. Ya, defisit lagi enggak selesai masalah gitu. Ya, banyaknya peserta yang hanya membayar pada saat sakit. Ya, setelah sembuh mereka enggak mau bayar lagi. Dan yang ketiga, tingkat aktifan peserta yang membayar sangat rendah. Kemudian yang keempat, beban pembiayaan penyakit katastrofik yang sangat tinggi. Jadi penyakit-penyakit yang diabetes, yang butuh insulin setiap kali kontrol, gitu kan. Kemudian penyakit cuci darah, kemudian penyakit CKD yang harus dia cuci darah. Ini berbiaya mahal gitu ya. Dan butuh terus-terusan gitu ya. Butuh terus sehingga ya tadi itu defisitnya. Keempat masalah ini, saudara sekalian, ya akan selesai jika kesehatan itu benar-benar ditanggung oleh negara sebagaimana syariat Islam. Nah, mungkin slide berikutnya, mungkin kita jadi bertanya, ya, dari mana itu dana? Dari mana dana yang akan dipakai untuk memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada rakyat? Gitu. Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat besar sekali, saudara sekalian ya. Saya pikir butuh pembahasan tersendiri. Tapi intinya adalah bahwa kita punya sistem penopang ya, di dalam syariat Islam itu ada sistem penopang, sistem ekonomi ya, sistem ekonomi itu yang merupakan penopang untuk semua urusan ya, termasuk urusan kesehatan tadi itu. Nah, itulah sekalian barangkali refleksi kesehatan, refleksi dunia kesehatan kita yang kita rasakan pada hari ini ketika kita kaitkan dengan surat Toha ayat 124 bahwa barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalam dunia kesehatan ini tadi, maka baginya akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Bukan hanya itu, saudara sekalian. Allah masih mengancam bahwa orang itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. Dengan cara apa kita membebaskan diri atau menghindarkan diri dari keadaan seperti itu? Adalah dengan jalan kita tidak ridho ya. Hati kita nggak ridho ketika terjadi penyimpangan ya dari yang seharusnya. Baik, Mas Wahyu, barangkali itu yang bisa menjadi prolog untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.